hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hai, senang sekali ketemu bersama saudara sekalian di Victorious Voices. Hari ini kita akan membahas bagaimana waktu ketakutan itu datang dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya takut. Bahkan mungkin saat ini pun kita sedang dalam ketakutan. Ketakutan dalam keadaan yang tidak menentu, atau mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, atau melihat ekonomi yang ada, atau dalam keluarga. Tapi hari ini mari kita dikuatkan lebih lagi dan keluar dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk meresponi rasa takut yang ada itu. Sebelumnya, mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, para pendengar, para pemirsa berada. Tuhan, Engkau hadir di kamar-kamar, di tempat-tempat hamba-hambamu berada. Tuhan, biarlah kekuatan yang datang daripadamu turun atas setiap kami, pengurapan Tuhan untuk terus melangkah maju bersama Engkau. Bahkan Tuhan, Engkau membuka jalan, membuka pintu-pintu. Kalaupun ada pintu yang tertutup, kami percaya Tuhan Engkau mampu bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berperkaralah, berbicaralah ke setiap pribadi lepas pribadi. Kami serahkan waktu kami saat ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, seringkali kita mengalami ketakutan. Mungkin saat ini saudara pun sedang mengalami suatu ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan mungkin saudara ada yang sakit atau keluarga saudara yang sakit. Banyak sekali ketakutan yang mungkin sedang mengikat kita sehingga kita tidak bisa maksimal, saudara-saudara. Saya teringat waktu saya sedang hamil kembar 3. Pada saat itu semuanya udah sukacita ya, udah akan punya anak kembar 3. Tetapi waktu saya mulai keadaan tubuh saya mulai melemah, mulai sakit-sakitan, kemudian dokter mengatakan saya harus selective abortion. I have to. Tapi kemudian kita cari second opinion ke dokter kedua, ke dokter ketiga. Bahkan di dokter ketiga, dokter kedua dan ketiga mengatakan saya harus selective abortion. Kalau tidak dikeluarkan satu, sayanya nanti yang di umur pregnancy 6 bulan, sayanya yang bisa meninggal. Dan plus ada list banyak banget indikasi saya bisa sakit ini, sakit itu, sakit banyak sekali penyakitnya yang akan timbul kalau saya tetap menjalani kehamilan dengan kembar 3 saya. Saudara, pada saat itu jujur saya menjadi takut. Saya takut sakit, takut nggak kuat, takut berdosa, takut kehilangan segala macam ya. Ketakutan itu begitu mencekam sampai nggak bisa bergerak, sampai nggak bisa berpikir macam-macam. Dan di situ saya belajar kalau kita membiarkan ketakutan itu berlarut-larut, kita akan tidak bisa produktif, kita tidak bisa maju, kita akan seperti berlari di tempat, dan ketakutan itu akan membuat kita menjadi semakin lemah, saudara-saudara. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan mengajarkan kita waktu Tuhan berkata kepada Yosua, waktu itu Yosua ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan waktu masuk ke tanah perjanjian, sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan katakan, Yosua, kamu jangan takut dan jangan tawar hati. Jangan takut dan jangan tawar hati. Dan itulah firman, bukan hanya perkataan atau himbauan yang Tuhan berikan, tetapi firman Tuhan menyuruh, ada perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua. Yosua, untuk masuk ke tanah perjanjian itu, yes, you have to face so many enemies. Engkau harus melawan banyak musuh. Tetapi waktu kamu melawan banyak musuh, jangan takut, jangan tawar hati. Berarti we have to be brave. Hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa meresponi ketakutan itu dengan keluar sebagai pemenang, saudara-saudara. Karena Tuhan telah memberi janjinya. Dan Tuhan, waktu Tuhan memberi janjinya, waktu kita yakini, waktu kita percaya dan kita imani, itu akan terjadi. Kita harus imani, kita harus percaya sama Tuhan. Dan itu saya alami waktu hamil kembar 3, saudara. Gak gampang. Yes, seringkali saya tengah malam badan bisa menggigil, kedinginan ke apa, sampai badan saya bergetar-getar ya, infeksi segala macam, keluar masuk rumah sakit. Tapi pegang janji firman Tuhan. Saya melihat Tuhan sudah kasih konfirmasi kepada suami dan saya kalau kita akan dapat kembar 3 ini. Bahkan sebelum saya tahu saya punya kembar 3. Jadi harus pegang janji firman Tuhan walaupun kesulitan ada di depan kita. Tetapi waktu kita melihat janji firman Tuhan, waktu kita melihat, oke Tuhan, saya lakukan bagian saya. Tuhan, Engkau yang berperkara dalam hidup saya.
pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik, saudara-saudara. Mari kita lihat lebih lagi. Saya mau kita buka di 2 Raja-Raja ya, saudara-saudara. Kita buka 2 Raja-Raja yang ke-6. Kitab ini menceritakan, saya ceritakan sepintas dulu saudara-saudara, bagaimana waktu itu Nabi Elisa, dia sedang membantu Raja Israel. Raja Israel sedang dalam peperangan melawan Raja Aram, the king of Syria. Dan Raja Aram itu membuat strategi. Oh, dia bilang kepada tentara-tentaranya, besok kita akan lewat sini, besok lewat sini. Tetapi pada saat sebelum kejadian itu, Nabi Elisa mengatakan kepada Raja Israel, besok jangan kirim tentara kamu ke sana, karena nanti Raja Aram dan tentaranya akan ada di situ. Besoknya lagi Elisa bilang lagi kepada Raja Israel, jangan kirim tentara kamu lewat jalan itu, stay di sini saja. Sampai akhirnya Raja Aram itu bingung, dia berkata, siapa nih orang dalam kita yang mengkhianati? Siapa yang kasih tahu rahasia ini kepada Raja Israel? Kemudian salah satu orang penasehat daripada Raja Aram berkata, oh, bukan dari orang kita, tetapi karena ada seorang nabi yang memberitahu kepada Israel tentang apa yang tuanku mau lakukan. Wah, Raja Aram itu marah, saudara-saudara. Kemudian Raja Aram itu berkata, oh, kalau begitu besok saya kirim tentara yang besar sekali mengepung seluruh kota. Jadi saudara-saudara, besoknya tentara Aram itu dengan kekuatan yang besar datang mengepung seluruh kota, dipenuhi dengan mereka dengan tentara-tentara dengan senjata yang terbaik mungkin ya untuk saat itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, kita lihat ya, kita belajar ya. Saudara, bayangkan kalau kita sedang dalam ketakutan. Sepertinya seperti keadaan seperti ini, terkepung, nggak tahu mau kemana, mau lari ke kanan juga nggak bisa, ke depan nggak bisa, semuanya nggak, seperti tidak ada pengharapan, saudara-saudara. Tetapi ini yang dilakukan Elisa, ini dimana yang kita mau belajar, saudara-saudara. Yang pertama yang dilakukan Elisa adalah, kita lihat ya, ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk saudara. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya Elisa ya saudara, kepada Elisa, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lihat, dia bangun pagi-pagi keluar dan ketakutan karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara, yang pertama yang kita pelajari adalah waktu Elisa, bujangnya Elisa sedang dalam ketakutan. Apa yang dia lakukan? Apa yang Elisa lakukan? Elisa dengan tenang mengatakan, jangan takut. Seperti firman Tuhan kepada Yosua, jangan takut. Kita harus tenang, saudara-saudara. Harus menguasai situasi, karena seringkali masalah terbesar dalam hidup saudara dan saya bukan pergumulan itu, tetapi masalah terbesar adalah ketakutan itu sendiri. Ketakutan itu yang dapat melumpuhkan keadaan kita, sehingga kita tidak dapat berpikir jernih, kita tidak dapat mendengar hikmat Tuhan, kita tidak dapat melihat sesuatu yang membuat produktif atau kreatif, tidak bisa, karena ketakutan itu seperti mengikat banget. Nah, karena itu Elisa katakan, jangan takut. Ayat yang ke-17 dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, kiranya bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu
sehingga ia melihat dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, waktu kita melihat dengan kacamata Tuhan, saudara-saudara, waktu kita bisa melihat visi, walaupun saat ini belum terjadi, tapi kita bisa melihat visi itu yang menggerakkan kita supaya kita bisa kuat, supaya kita tidak takut, saudara-saudara. Saudara, waktu itu saya bawa anak-anak saya harus cek mata kan, harus cek mata, dan waktu ke optikel mereka cek mata, kan dilihat, harus lihat huruf-hurufnya dari huruf besar, makin lama makin kecil, semakin kecil kan kalau mata kita nggak jelas akan menjadi buram ya, saudara-saudara. Nah, biarlah hari-hari ini mata kita jangan sampai buram. Kita buka mata dengan melihat, memandang, fokus kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, mata kita akan buram loh, saudara-saudara. Ketakutan akan membuat mata kita buram. Ketakutan akan membuat mata saudara tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena mata kita nggak jernih, nggak jelas. Sedangkan Tuhan sudah mempersiapkan tanah perjanjian itu buat saudara dan saya. Karena itu marilah kita buka mata dan punya visi. Yes, untuk keluarga saya percaya, saya melihat keluarga saya di-restore, dipulihkan. Saya percaya saya dapat melewati masa sulit seperti ini. Saya percaya, pegang saudara-saudara. Walaupun seringkali kita melewati seperti Yosua sebelum masuk tanah perjanjian, dia harus melewati musuh-musuh. Tetapi ada janji Tuhan, Tuhan menyertai. Sama dengan saudara dan saya saat ini. Yes, kita melewati banyak hal. Semua sedang mengalami dampak yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal kita tahu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengontrol hidup saudara dan saya. Tuhan yang memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberikan roh penolong itu, Roh Kudus, untuk membantu kita mengenal isi hati Tuhan, untuk menghibur bahkan waktu saat-saat kita susah. Jadi jangan give up, saudara-saudara. Dan Elisa di sini apa yang dia lakukan sesudah itu? Elisa berdoa. Saudara, kita perlu berdoa. Waktu kita berdoa, kita itu mendengar suara Tuhan. Bahkan waktu kita berdoa, kita katakan keluh kesah kita atau ngobrol sama Tuhan, itu ada kekuatan loh yang Tuhan berikan. Ya, dan waktu Elisa berdoa juga doanya luar biasa. Doanya gini loh, dengan iman. Dia berkata, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Wah, saya bilang ini doa profetik yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, kita harus dengan berani mengucapkan kata-kata deklarasi karena kita tahu siapa Tuhan kita. Saya itu ya, saudara-saudara ya, dulu waktu saya masih muda, sudah dari zaman selesai sekolah, itu saya punya arthritis ya, penyakit arthritis yang sampai kadang-kadang sakit banget. Sampai saya menikah itu masih, saudara-saudara, di kamar tidur saya itu ada payung yang panjang. Bukan karena kamar saya bocor, enggak, saudara. Kadang-kadang kalau saya kena attack arthritis itu, saya nggak bisa jalan. Saya harus ambil payung itu untuk pakai sebagai apa ya, penopang ya, saudara ya. Kalau saya jalan, saya bantu itu. Pernah suatu kali saya dan suami pergi makan, ada tamu, suami saya ada tamu, kami pergi makan. Habis keluar dari restoran, saya nggak bisa jalan. Saya harus dibopong, kaki saya sakit, bengkak sakit. Aduh, sampai harus ke dokter, minum obat sehari, tiap hari. Itu obatnya bisa sampai 5. Aduh, banyak banget sampai saya udah nggak bisa take it anymore ya, saudara-saudara. Tapi satu hal, saya nggak mau mengucapkan, aduh saya sakit, saya ini. Saya selalu bilang, Tuhan, Kau sembuhkan. Tuhan, saya sudah sembuh. Saudara, belum lihat saya sembuh, belum. Bahkan bertahun-tahun, saudara, saya masih sakit. Tapi saya nggak bilang ke teman-teman atau enggak. Saya hanya, ya suami saya tahu
Anak saya tahu juga, tapi saya perkatakan Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah sembuhkan sampai suatu saat, saudara, suami saya bilang gini, Mon, kok saya nggak pernah lihat kamu lagi itu ya pakai payung di dalam rumah atau apa. Saya baru sadar, saudara, udah lewat berapa bulan gitu, saya nggak keinget lagi kan. Saya nggak pernah sakit lagi. Dan sampai saat ini dalam anugerah Tuhan, saya tidak pernah kena arteritis lagi. Saudara, saya percaya karena ada doa, ada perkataan iman yang terus-terus diperkatakan. Jadi saudara, waktu kita sedang mengalami masa-masa ketakutan yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, perkatakan firman Tuhan, deklarasikan. Jangan deklarasikan yang negatif. Jangan mulai keluar kata-kata mengeluh. Karena waktu kita mengeluarkan kata-kata mengeluh, itu akan membuat kita menjadi lemah, semakin putus asa, semakin intimidasi kemana-mana. Lawan itu, lawan si iblis dengan firman Tuhan, dengan deklarasikan firman Tuhan. Ada kuasa, saudara-saudara. Seperti Elia, datang dengan tenang, dengan gagah, dengan perkasa, dengan iman kepada Tuhan. Waktu kita yakini, waktu kita percaya dan imani, itu akan terjadi, saudara-saudara. Dan yang luar biasa dalam cerita ini, diceritakan saudara-saudara waktu orang Aram dan para tentara-tentaranya yang sudah mengepung kota itu, Elisa berdoa lagi, dan Elisa berkata, Tuhan, butakan mata mereka. Saudara, apa yang terjadi? Benar, mereka jadi tidak bisa melihat. Dan waktu mereka tidak bisa melihat, Elisa dengan mudah mengatakan, ayo kamu pergi ke sini, ayo kamu pergi ke sana. Dan mereka ikutin. Waktu mereka mengikuti sampai di Samaria. Waktu sampai di Samaria, Elisa berdoa lagi dan berdoa, Tuhan bukakan mata mereka. Dan waktu mereka buka mata, mereka juga bingung. Loh, kenapa tiba-tiba kok saya bisa ada di sini? Kemudian Raja Israel berkata kepada Elisa, ayat ke-21, saudara-saudara. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Jadi Raja Israel ini bertanya, apa saya bunuh aja ya mereka ini? Tetapi Elisa berkata, jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Wow, luar biasa. Elisa mengajar kita untuk berbuat kebaikan. Dalam masa-masa sulit pun kita harus tetap berbuat baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Israel. Dia menyediakan makanan untuk para Raja Aram dan tentaranya. Kemudian ayat 23 dikatakan, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara, waktu kita tetap melakukan kebaikan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai waktu kita tidak menjadi lemah. Saudara, biarlah di dalam masa-masa seperti ini, untuk mengatasi ketakutan kita, selain kita mempunyai visi, melihat ke depan dengan pandangan visi yang daripada Tuhan, berpegang kepada janji firman Tuhan, kita berdoa dengan iman, yakini, percaya, dan imani, itu akan terjadi, saudara, karena Tuhan pasti berperkara, pasti, saudara-saudara, dan tetap berbuat baik. Waktu kita tetap berbuat baik, ada berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hari ini mari kita berdoa, biarlah saya percaya firman Tuhan ini membuat kita lebih bangkit lagi hari-hari ini, karena ada pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Remember, God is good all the time, and all the time God is good. Dan ingatlah saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Sampai jumpa di next episode.
Bye-bye. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada